Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Umi mungkin seperti apa nih dengan proyek film ini dan juga komedinya gitu Umi? Kita kebetulan sih emang keluarga lucu ya semuanya ya, dari suami, anak-anak semua yang keceplos deh kayak gitu. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa kerjasama yang baik dengan teman-teman, terutama dengan Bang Objek Lubis yang saya baru pertama kali gitu kan. Emang saya jarang gini-gini kan, tapi kalau saya udah ngomong berceloteh orang pada bilang ini lucu ya dia ini sebenarnya. Akhirnya Dawia bilang, nah ya bilangnya lucu gimana, nanti nggak lucu katanya. Gitu. Jatuhnya seperti bakat yang terpendamnya sih, kayak orang kan biasanya taunya Umi sebagai penyanyi gitu. Iya. Ini tiba-tiba komedi gitu. Tapi memang aku nih orangnya fleksibel aja gitu. Kalau lagi nyampur sama Betawi kita ngomong Betawi. Terus kalau ngomong lagi sama orang Jawa, ya apa kabarnya api taina itu. Terus kumaha darama Sunda gitu. Jadi memang gimana ya, pokoknya keluarga humoris deh. Jadi tiba-tiba untuk ya kita sesuaikan aja lah. Yang penting kita semua mengerjakan dengan hati ikhlas dan dirasain dari jiwa. Insya Allah melahirkan karya yang bagus. Bahkan ini main film lagi setelah dari 2009 gitu Umi. Iya. Film. Seperti apa nih dengan comebacknya setelah hampir 15 tahun sebelumnya? Iya, sebenarnya memang kalau untuk layar lebar aku tetap rindu. Orang masih banyak yang minta supaya film-film aku paling tidak waktu peranan mudanya diganti sama siapa gitu kan. Nah, itu kepengen komedi terus lucu dan terus si drama. Kan dulu film-film aku kan 21 film kan film-film kayak gitu. Semua masih mengharapkan, tapi kan Indonesia kan nggak begitu kayak zaman dulu ya. Ya kita harapkan dengan adanya gebrakan mengangkat untuk Betawi ini, Betawi bisa lanjut dan untuk film-film nasional yang lain. Dan bahkan kan nyanyi juga dengan film yang membedakan ketika Umi bisa dikenal sebagai seorang aktor dan juga sebagai penyanyi, apa sih biasanya? Oke, bedanya kalau nyanyi kita bisa komunikasi langsung dengan penonton. Hey, dan ada gratis kita senandung, kita nyanyi. Tapi kalau film kan bahasa dari film baru disampaikan kepada penonton. Itulah bedanya. Tapi kalau nyanyi kita langsung bisa komunikasi. Wah, ke depan bisa kayak gitu. Jadi bedanya di situ. Tapi kalau untuk dari segi suara biasanya seperti apa tuh? Ada suara gitu kan, kita kenalnya Umi dengan suara yang indah ketika bernyanyi. Nah untuk main film sendiri ada perubahan nggak sih biasanya kayak untuk nada lain sebagainya? Enggak, aku jujur ya, makanya jadi seorang penyanyi kuncinya adalah harus jujur. Jangan kita suara kita gini kita paksakan jadi nge gitu atau semua belaga supaya manja-manja, jangan. Itu nanti aslinya keluar, akhirnya kita bisa dikatain orang. Jadi segala apapun berbuatlah dengan jujur, insya Allah berjalan dengan baik. Dengan suara emas ini membantu juga untuk di film gitu ya Umi? Ya, seperti itu. Tapi banyak yang nanya nih, biasanya Umi dengan suara yang emasnya masih tetap suka makan gorengan-gorengan kayak gitu nggak sih Umi? Aku kebetulan memang dengan umur yang sekarang, aku memang kebetulan nggak mau terlalu diperbudak dengan makanan-makanan kayak gitu. Jadi kalau aku lihat kayak makan gorengan, minyaknya banyak, aku makan apa enggak? Kalau asalnya aku kepengen banget, aku ambil tisu, aku buang dulu minyaknya kayak gitu. Terutama tapi kalau rekaman, karena rekaman itu kalau kita makan yang berminyak itu ada perubahan di tenggorokan. Makanya aku kalau mau nyanyi di luar kadang-kadang aku mau makan ya. Nanti selesai tugas baru saya makan. Karena saya suka sambal, suka ini, nanti karena sambal atau apa akhirnya berubah. Jadi ada lendir, ada apa itu yang aku mau. Tapi tetap ada cheatingnya nggak? Misal Umi kayak sebulan berapa kali gitu kalau cheatingnya makan gorengan? Saya ini orang yang nggak pernah latihan. Nggak pernah latihan, nggak pernah apa. Jadi latihan kalau mau ada show, latihan sama grup atau dengan penyanyi lain, barangkali kita mau trio atau apa, atau ada backing vokalnya, itu aja. Nggak pernah nyanyi kalau di rumah. Makanya saya kalau sambil setir mobil putar lagu yang ini, atau saya juga kalau mama mau nyanyi mau mentas, saya kan harus ingetin syairnya dong. Nah itu baru saya nyanyi sambil kayak gitu. Artinya kalau jaga suaranya biasa ada yang
konsumsi nggak Umi? Enggak. Bismillah tawakkaltu Allah. Cuma asal jaga-jaga aja. Dan kunci penyanyi adalah tidurnya harus cukup sebenarnya. Gitu. Saya tidurnya jam 1, jam setengah 2, ntar bangun subuh, sampai ketemu malam lagi baru tidur. Tapi paling saya berdoa. Oke? Ya. Umi boleh dong, kan di sini ada gorengan sekali-kali gitu lihat Umi. Aduh, sorry. Ini aku ditunggu. Maaf ya. Sedikit boleh dong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini aman nggak minyaknya Umi? Ini kan oncom jagung, gorengan jagung. Masih ada sayurannya ya yang merasa tetap ada sehat-sehatnya gitu ya Umi ya? Apa yang mau bilang? Aman ya Umi ya, meskipun kayak ada minyak-minyaknya gitu ya. Nah ini jangan nggak tahu banyak. Tapi tetap aja tuh. Biasanya habis makan gorengan kayak gini dibersihinnya pakai apa nih? Ya minum aja lah. Minum mau ngapain? Oke ya. Favoritnya gorengan apa nih? Ah, Favoritnya gorengan apa nih? apa ya? Aku orangnya nggak makanan nggak tahu laku sih. Jadi nggak pernah maksa yang harus makan berlebihan apa-apa. Saya lihat, saya harus apalagi dengan umur yang sudah sekarang, jadi harus betul-betul hati-hati. Oke ya. Siap. Soalnya saya Terima kasih ditunggu, banyak. belum lagi tanda tangan poster. Siap, Mas.